Saudara, peta koalisi jelang pemilu 2024 pekan ini masih dinamis. Komunikasi politik terus dilakukan sejumlah partai politik meski ada yang sudah menentukan poros koalisinya. Perkembangan terbaru yang terjadi pekan ini setelah Golkar dan PAN merapat ke koalisi Gerindra, justru giliran PKB yang keluar dari koalisi. Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB menyambut baik ajakan kerjasama Partai Nasdem untuk berkoalisi. Partai Demokrat secara terbuka menyebut Anies Baswedan berkhianat terhadap Koalisi Perubahan dan Partai Demokrat. Sabtu, Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres di Surabaya, Jawa Timur. Deklarasi dilakukan tanpa dihadiri Presiden PKS. Pekan ini, dinamika koalisi jelang pemilu 2024 semakin memanas dengan manuver yang dilakukan sejumlah partai politik. Kabar mengejutkan datang dari PKB dan Nasdem yang kini membentuk koalisi dengan menduetkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Wacana duet Anies AHY pun pupus sudah. Partai Demokrat kecewa dan merasa dikhianati. Bahkan menyebut Anies dan Nasdem sebagai pengkhianat. Partai Demokrat mengklaim Anies Baswedan sudah menuliskan surat kepada AHY untuk meminta kesediaan AHY menjadi cawapresnya. Jumat lalu, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan kekecewaannya dengan keputusan Anies Baswedan dan Nasdem yang meninggalkan Demokrat dan memilih Caimin sebagai pasangan Anies. Ya memang kita ditelikung dan ditinggalkan. Seperti ini. Sekarang bayangkan kalau ditelikungnya kita ini, ditinggalkannya kita ini 1-2 hari sebelum batas pendaftaran ke KPU. Bayangkan seperti apa. Kita masih ditolong oleh Allah. Kita diselamatkan oleh sejarah. Ini syukur yang pertama. Syukur yang kedua, saya renungkan baik-baik tadi malam dalam kontemplasi saya. Justru kita diselamatkan oleh Tuhan. Oleh Allah. Apa yang saya maksudkan? Kita tidak diizinkan oleh Allah untuk mendukung seseorang dan untuk bermitra dengan orang yang lain yang kalau kita teladani akhlak pemimpin besar bagi yang beragama Islam, akhlak Rasulullah, ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Berarti tidak bisa dipercaya dan mengingkari hal-hal yang telah disepakati. Tak menunggu waktu lama, Sabtu 2 September 2023, Nasdem dan PKB mendeklarasikan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai baca pres dan bacawa pres di Surabaya, Jawa Timur. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menjadi pasangan pertama yang dideklarasikan untuk maju Pilpres 2024. Dalam pidatonya, Muhaimin sempat bercerita hanya dalam waktu 3 hari dirinya menerima pinangan dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh sebagai pendamping Anies. Itulah akhirnya dalam waktu hanya 3 hari seluruh pengurus bergerak kepada para ulama, para kiai, para senior, para seluruh yang terkait dengan pimpinan-pimpinan kita. Dan alhamdulillah dalam waktu singkat mendapat jawaban yang lengkap dari semua ulama-ulama kita, semua istikharahnya, semua gagasannya, semua pertimbangannya, semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies dengan saya. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya?
memiliki semangat aktivisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Meskipun tak menghadiri deklarasi Anies Mohaimin di Surabaya, Presiden PKS Ahmad Syahiku menyebut partainya tetap bersama di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. PKS juga menghormati sikap Demokrat yang tidak lagi berada di koalisi pasca Anies menggait Mohaimin. Sebelumnya tak sedikit kalangan yang menilai Partai Kebangkitan Bangsa merasa kecewa dengan perubahan nama koalisi yang dilakukan sepihak tanpa melibatkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin. Senin 28 Agustus lalu, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama koalisi barunya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Pengumuman ini disampaikan saat Prabowo menyampaikan pidato politik di perayaan ulang tahun ke-25 Partai Amanat Nasional. Sabtu, Partai Gelora resmi mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres 2024. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menyebut tujuan berpolitik adalah untuk memperbaiki kehidupan rakyat dan ingin menjadi pemimpin, tentunya atas seizin rakyat. Tidak boleh mengutamakan kepentingan kelompok, golongan maupun pribadi. Waktu itu kalau nggak salah PKB masih hadir. Ya. Tapi tenang saja, insya Allah mereka akan hadir kembali. Karena kita menganggap semua orang itu saudara kita, ya kan? Tidak ada masalah. Mau 1 pasang, 2 pasang, 3 pasang, 4 pasang. Yang penting rakyat yang menilai, rakyat yang beri keputusan, kita hormati keputusan rakyat. Sementara itu perkembangan terkini dari koalisi pengusung Ganjar. Awal pekan lalu, pimpinan Partai Hanura dan PDI Perjuangan menggelar pertemuan di kantor DPP PDIP Jakarta. Pertemuan untuk mempertegas dukungan Hanura kepada bakal Capres Ganjar Pranowo. DPP Hanura dipimpin Ketua Umum Osman Sabtaodang menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. PDI Perjuangan mengundang partai lain itu artinya ya pasti akan diakhiri oleh kerjasama. Tapi dalam hal kerjasama ini kami harus menekankan yang namanya bentuk kerjasamanya sehingga tidak ada pikiran yang menjadi berbeda. Nah, saya bilang kalau saya ambil kita dukung adalah presiden yang didukung oleh partai dan kita dukung. Nah, kita dukung itu sesungguhnya kita bersama-sama bekerjasama. Nanti akan banyak lagi yang ikut. Partai Persatuan Pembangunan menegaskan kerjasama dengan PDIP untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden sudah solid. P3 fokus mendukung Ganjar dan tidak melihat alternatif berpindah koalisi. Sesaat lagi.